Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai komunikasi keperawatan lewat via video pembelajaran. Jadi nanti komunikasi keperawatan yang akan Ibu ajarkan nanti itu akan berlanjut di semester 3 atau di tingkat 2 keperawatan. Nah, semua siapa ya dengan nama Ibu ya? Kita masuk ke main point awal yang akan kita bahas. Main poin yang akan kita bahas yang pertama ada komunikasi intrapersonal, ada komunikasi interpersonal, komunikasi transpersonal, komunikasi kelompok kecil, dan komunikasi publik. Nah, di awal mungkin sudah disampaikan oleh Bu Ayu mengenai tentang pengertian komunikasi, unsur komunikasi, jenis-jenis komunikasi, dan lain sebagainya. Kali ini Ibu akan memberikan main poin dan akan Ibu bahas 4 main poin pokok: komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi transpersonal, komunikasi kelompok kecil, dan komunikasi publik. Kita akan bahas yang pertama adalah pengertian dari komunikasi intrapersonal. Menurut De Vito, tahun 97, komunikasi intrapersonal atau komunikasi intrapribadi merupakan komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Sedangkan menurut Nina tahun 2011 menjelaskan komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi pada diri manusia, meliputi proses sensasi, asosiasi, persepsi, memori, dan berpikir. Jadi intinya untuk pengertian komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh diri sendiri. Contoh, pada saat kalian mengerjakan tugas atau PR ataupun sedang berpikir. Nah, dari kata berpikir, kemudian kalian merenungkan, itu adalah salah satu komunikasi intrapersonal yang sudah kalian lakukan. Nah, bentuk komunikasi intrapersonal adalah komunikasi paling kecil. Kenapa? Karena terjadi pada diri kita sendiri. Selanjutnya, ada ini dia kelebihan orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Yang pertama, bisa mengungkapkan keinginannya dengan cara yang baik. Tentu dong, karena kita akan berpikir mana perilaku yang baik dan yang tidak baik yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Lanjut, memiliki rasa empati yang sangat tinggi terhadap orang lain. Nah, ya. Jadi kalian kalau untuk memiliki rasa empati, jangan setengah-setengah. Harus yang setinggi-tingginya ya. Lanjut, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan. Karena kita selalu berada di lingkungan sekitar, kita harus lihat lingkungan di manakah kita berada, lingkungan tempat tinggal, kampus, kerja, kita harus paham ya. Kemudian mampu memahami emosi diri serta memahami orang lain, sadar akan perasaannya, keinginan dan impian-impiannya. Nah, kadang kita kalau punya kecerdasan atau komunikasi intrapribadi, kita buat suatu planning, di mana planning tersebut harus akan kemungkinan kita akan menjalankan ya. Lanjut, ada komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik, baik secara langsung maupun secara media. Atau berdasarkan definisi ini, maka terdapat kelompok maya dan faktual. Ada juga contohnya maya, misalkan komunikasi melalui internet, chatting, ya zaman sekarang nih main chatting-chattingan, Facebook, ya, email, dan sebagainya. Kalau zaman dulu masih main surat-menyurat, kirim surat lewat kantor pos ya, zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin udah main chatting-chattingan, video callan ya. Kemudian apa lagi ya? Kirim voice, itu sudah termasuk dalam komunikasi interpersonal. Karena interpersonal itu adalah komunikasi ada tujuan umpan balik atau timbal balik dari si komunikan kepada komunikator. Lanjut, berkembangnya kelompok maya ini karena perkembangan teknologi media komunikasi. Terdapat definisi lain tentang komunikasi interpersonal, yaitu suatu proses komunikasi yang bersetting pada objek-objek sosial untuk mengetahui pemaknaan suatu stimulus. Dalam hal ini, informasi atau pesan, ya, menurut McDavid dan Harari. Jadi, komunikasi interpersonal, komunikasi yang dilakukan oleh dua orang, ya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau secara langsung bentuknya lisan.
Tapi kalau secara tidak langsung bentuknya mungkin chattingan, video callan, walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi hanya lewat medianya aja, ya. Bentuknya banyak. Kita kadang kalau misalkan lagi komunikasi, kadang suka lewat chattingan. Untuk lagi mau komunikasi dengan dosen, telepon, ya. Itu bisa bagian dari salah satu bentuk komunikasi interpersonalnya. Selanjutnya ada sifat. Nah, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dua arah. Karena kenapa saya bilang dua arah? Karena ada umpan balik atau timbal balik antara komunikan dengan komunikator. Selanjutnya ada komunikasi yang berlangsung secara tatap muka. Nah, kalau tatap muka berarti dengan cara lisan, ya. Kemudian ada komunikasi interpersonal merupakan kegiatan dinamis. Dia selalu bergerak. Kenapa saya bilang bergerak? Kalau kita ketemu dengan orang yang berbeda, pasti komunikasinya juga berbeda, ya. Komunikasi dengan si berteman pasti berbeda dengan komunikasi dengan orang tua. Atau pada saat kalian berkomunikasi dengan teman akan berbeda jika komunikasi dengan rekan kerja. Pasti yang dibahas apa? Kalau komunikasi dengan teman yang dibahas adalah mungkin gosip. Tapi kalau dengan rekan kerja yang dibahas adalah pekerjaan. Begitu yang dimaksud, ya. Lanjut, apakah perbedaan antara komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal? Yang pertama kita bahas interpersonal. Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri komunikator itu sendiri. Contohnya berimajinasi. Jangankan kita, anak kecil aja udah main imajinasi. Ya, berhayal. Wajar, kita kalau lagi bengong suka berhayal, bisa nggak ya cita-cita kita tercapai? Bisa nggak ya kita benar-benar jadi seorang perawat yang paling disukai oleh pasien-pasien, ya. Kemudian juga ada berdoa dan bersyukur. Lanjut, interpersonal, itu komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Ya. Contoh, kalian beli barang secara online, mungkin lewat marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Pada saat barang itu sudah sampai kepada tempatnya, kalian akan diberikan untuk feedback-nya terhadap penilaian. Penilaian mungkin dari packingan barangnya, pengiriman barangnya, dan barangnya, ya, kualitas barangnya, itu semuanya akan diberikan untuk feedback. Itu namanya umpan balik atau timbal baliknya. Tujuan sebagai pembelajaran untuk membina hubungan, untuk mempengaruhi, untuk bermain, dan untuk membantu. Ya, itu tujuan dari umpan balik. Kemudian kesimpulannya, perawat harus memperhatikan pada berbagai interaksi dan tingkah laku nonverbal. Kalau nonverbal berarti komunikasi yang dilakukan tidak langsung tatap muka. Ya, komunikasi terapeutik secara interpersonal itu dilakukan secara rahasia dan merupakan kemampuan perawat untuk menimbulkan kepercayaan pasiennya. Bagaimana itu caranya? PR buat kalian, ya. Langsung, proses komunikasi sendiri meliputi kemampuan dan komitmen yang tulus pada pihak perawat untuk membantu pasien. Nah, kita harus membantu seorang pasien itu jangan setengah-setengah, tapi juga harus dengan yang tulus. Ada sikap simpati dan empati harus kita pakai. Ya. Komunikasi itu bisa kita lakukan dengan lisan ataupun tulisan ataupun dengan media. Media itu bisa dengan cara tadi ya sudah saya sampaikan, chattingan dan lain sebagainya. Tapi kalau komunikasi verbal itu dengan lisan, komunikasi non verbal itu bisa dalam bentuk gerakan tangan atau anggukan kepala atau lewat media lainnya. Itu bisa kalian gunakan untuk sebagai komunikasi. Lanjut, komunikasi transpersonal. Komunikasi transpersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam domain spiritual seseorang atau dapat dikatakan berlangsung di dalam ketidaksadaran kolektif yang mengandung unsur Tuhan. Kadang kita komunikasi itu contohnya berdoa kepada Tuhan, ya. Ya, tujuannya untuk memunculkan kesadaran tentang diri atau selfhood, meningkatkan spiritualitas, aktualitas diri dan lain-lain. Kita komunikasi pada diri sendiri, komunikasi kepada orang lain, dan juga kita butuh komunikasi kepada Tuhan. Gak mungkin dong kita nggak komunikasi kepada Tuhan. Kalau kita
ada kesalahan, kemudian ada sesuatu yang merasa penyesalan, pasti kita akan berdoa kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Itu adalah bentuk salah satu komunikasi. Caranya dengan apa? Berdoa. Ada juga contoh dari komunikasi transpersonal ini, ada beribadah, introspeksi diri, dengan melihat kekurangan dalam diri kita, dan juga untuk memperbaikinya. Nah, melakukan meditasi, refleksi sebentar ya, ritual keagamaan, pengajian, atau cara lainnya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bebas. Ada yang dengan beribadah, dengan zikir, kemudian juga dengan pengajian, meditasi, berdiam sebentar, atau refleksi diri. Itu bebas ya, kalian bisa melakukannya. Tanpa harus saya kasih tahu, mungkin kalian sudah paham bagaimana cara melakukannya. Lanjut, komunikasi kelompok kecil, ini yang biasa kita gunakan sehari-hari. Komunikasi kelompok kecil atau small group communication merupakan komunikasi yang berlangsung secara tatap muka karena komunikator dan komunikan berada dalam satu lingkup. Nah, contohnya komunikasi kecil tuh kalian berkomunikasi pada saat membuat diskusi kelompok. Itu salah satu contoh bentuk komunikasi kelompok kecil. Diskusi kelompok bisa lebih dari 2 orang, ada 4, 6, atau 8. Ya, itu bisa. Intinya komunikasi dalam bentuk diskusi. Itu kalau untuk komunikasi kelompok kecil. Ya. Kenapa adanya komunikasi kelompok kecil? Itu karena adanya interaksi yang intens. Nggak mungkin kalau dalam diskusi kita batu-batuan tuh. Nggak ngomong sama sekali. Itu nggak mungkin. Pasti harus ada yang namanya interaksi yang lebih intens, lebih sering ya. Lanjut, karakteristik kelompok kecil ya. Dari komunikasi kelompok kecil itu ada mempermudah pertemuan ramah tamah. Kalau kita lagi mau diskusinya lewat handphone itu susah. Diskusinya lewat chat itu juga susah. Jadi mau tidak mau kita diskusi harus lewat tatap muka ya. Kemudian personality kelompok, mereka membentuk identitas mereka sendiri yang menjadikan personality kelompoknya. Yang ketiga, kompakan, yaitu daya tarikan anggota kelompok satu sama lain dan keinginan mereka untuk bersatu. Lanjut, komitmen terhadap tugas. Kalau kumpul pasti maunya tugasnya kelar. Ya, nggak mungkin kalau diskusi pada saat perkumpulan kelompok kalian nggak mau tugasnya cepat kelar. Itu ada beberapa sih mahasiswa yang tidak melakukan mengerjakan tugas tapi dia sibuk dengan handphone, main games. Ya, itu ketahuan. Karena dulu saya pernah seperti itu ya. Lanjut, ada besarnya kelompok. Nah, ini satu kelompok bisa lebih dari 10 orang, Bu. Boleh. Yang penting ada kelompok kecil. Kalau lebih dari 10 orang, itu kalian buat namanya audiens. Jadi seperti kalian pembuatan seminar. Ya. Lanjut, norma kelompok. Norma kelompok adalah aturan dan pedoman-pedoman yang digunakan oleh kelompok. Contoh, norma kelompok ini pada saat lagi menyelesaikan tugas, kalian tidak boleh bercanda, tidak boleh main handphone, tidak boleh teleponan, dan lain sebagainya. Ya. Saling tergantung satu sama lain. Betul, karena yang namanya diskusi kelompok harus saling membantu supaya tugas itu cepat selesai. Lanjut, komunikasi publik. Nah, komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi. Pengertian lain mengatakan bahwa komunikasi publik merupakan suatu komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang. Ini sama seperti kalian lagi ada ikut seminar. Ada audiens dan juga penyaji yang berdiri di podium. Nah, itu namanya bentuk komunikasi publik. Ya. Jadi di sini kalian ada 4 bentuk komunikasi. Komunikasi terhadap diri sendiri, kepada orang lain, kepada Tuhan, kepada diskusi kelompok atau kelompok kecil, dan juga pada saat kalian mengikuti seminar. Ya. Nah, ini ada sedikit video, cuplikan video yang akan saya putarkan. Semoga dengan adanya cuplikan video tersebut, kalian bisa tahu lebih dalam mengenai materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ya.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi cuplikan video yang sudah Ibu berikan kepada kalian mengenai beberapa tipe-tipe komunikasi, ya, interpersonal, intrapersonal, transpersonal, kemudian kelompok kecil, dan selanjutnya ada publik. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada massa, kemudian ada 6 ya, ada 6, satu lagi saya kurang ingat. Nah, kalau yang kalian wajib diketahui hanya 4 aja, karena sesuai dengan RPS yang sudah diberikan oleh kampus. Jadi kita ikut pedoman RPS yang sudah diberikan oleh kampus hanya 4 ya. Komunikasi intrapersonal, interpersonal, transpersonal, kelompok kecil, dan juga publik. Oke, sekian presentasi dari saya ataupun materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya gue salah deh. Salah nge-save. Gimana ya?